Dengan mata Qin Yichen terkunci, pembangkit tenaga listrik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Awalnya, mereka ingin berbagi secangkir teh, terutama dengan bantuan Suhu. Mereka memiliki ide untuk mengecualikan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Namun, dengan terbunuhnya Suhu dan pembangkit tenaga listrik yang mulia, pembangkit tenaga listrik ini tidak lagi berani berlama-lama tentang reruntuhan. Bau berdarah yang menyelimuti antara langit dan bumi selalu mengingatkan dengan mereka, Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak pernah menjadi meremehkan. Pada saat ini, mata banyak pembangkit tenaga Niyuntian dan Sekte Abadi Yuan Surgawi juga melirik pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Yah, ayo pergi, Sekte Abadi bukanlah sesuatu yang bisa saya provokasi. Reruntuhan level 3 memang bagus, tapi tidak ada gunanya kehilangan nyawa mereka karenanya. Melihat pemandangan ini, banyak orang saling memandang, semuanya menghela nafas, lalu tidak lagi ragu dan mundur. Qin Yichen dan Niyuntian melihat orang-orang dan kuda-kuda ini mundur dengan penuh minat, dan hati mereka diam-diam menghela nafas lega. Saat ini, situasi akhirnya sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Meski kekuatan orang dan kuda ini tidak sebanding dengan tim mereka sangat ingin bertarung. Ketika mereka bangun, mereka juga akan mengalami beberapa masalah. Bahkan jika gerakannya terlalu besar, mereka akan menarik pasukan Sekte Abadi lainnya. Setelah orang-orang dan kuda-kuda di sekitarnya dievakuasi dengan bersih, mata semua orang tertuju pada makam kuno yang samar-samar terlihat di kabut hitam. Sekarang, relik level 3 ini akhirnya ada di saku mereka. Melihat kabut hitam yang muncul dari makam kuno, Qin Yichen mengerutkan kening. Kabut hitam ini berbau busuk, yang jelas sangat beracun, dan di dalam makam kuno, ada sedikit bau berbahaya. Jelas, meski hanya peninggalan level 3, tidak ada bahaya kecil di dalamnya. Kakak Ni, tolong pilih beberapa kakak senior untuk tetap di luar. Jangan biarkan orang mengganggu kita. Qin Yichen melihat sekeliling dan berkata kepada Niyuntian. Meskipun semua pria dan wanita dari pasukan di sekitarnya telah mundur, tidak ada yang tahu apakah orang-orang ini akan kembali setelah mereka masuk. Jika seseorang mengacaukan mereka di luar, mereka mungkin terpengaruh di reruntuhan. Masuk, serahkan saja padaku. Ketika Niyuntian hendak memilih beberapa murid untuk menjaganya, Li Yang tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit membeku, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi mengangguk. Segera, dia melihat ke arah Niyuntian dengan lambaian tangannya, dan berteriak rendah, pergilah. Sua. Kata-kata itu jatuh, dan siluet kedua orang itu meledak seperti pita, merobek racun hitam secara langsung, dan bergegas menuju makam kuno seperti guntur. Di belakang kedua orang itu, banyak pembangkit tenaga listrik Sekte Surgawi Yuan Abadi juga mengikuti dengan cermat, dan semua orang bergegas dengan kekuatan abadi, mengibaskan semua racun yang masuk. Meskipun kabut racun berbahaya, itu jelas tidak terlalu mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Saat ini, kecepatan Qin Yichen dan yang lainnya sangat cepat. Meskipun kekuatan dari kekuatan lain dihalangi saat ini, tidak ada jaminan bahwa kekuatan lain akan menemukan kehancuran ini. Ketika saatnya tiba, saya khawatir itu harus berubah lagi. Jadi, sekarang kita masih harus menjelajahi reruntuhan ini dengan kecepatan tercepat. Hai, dan tepat ketika mereka mendekati makam kuno, secercah cahaya tiba-tiba melonjak dalam kegelapan, dan saat berikutnya, kesuraman aneh dengan gas berbau menyengat dua orang Qin Yichen di depan mereka. HMPH. Dalam hal ini, Qin Yichen sama sekali tidak panik. Dia menjentikkan untuk menembak dengan jari. Kekuatan abadi meledak, langsung di jalur cahaya. Ketika yang abadi membengkak, mengguncang kelompok penghancur cahaya. Hanya ketika Qin Yichen pecah, Qin Yichen hanya melihat bahwa kesuraman itu adalah binatang macan tutul yang tidak menyenangkan. Itu terlihat sangat jelek, dan ada cairan hitam berbau busuk mengalir di mulutnya yang besar. Siu. Qin Yichen mengerutkan kening, mengangkat tangannya lagi, dan menepuk binatang buas itu. Bang! Saat kekuatan abadi melonjak, binatang buas yang telah rusak menjadi redup, dan jelas bahwa itu tidak bisa lagi terus menjadi agresif. Tetapi Qin Yichen agak terkejut bahwa tubuh binatang buas ini secara bertahap teratomisasi di saat berikutnya. Tetapi hanya dalam waktu singkat setelah beberapa tarikan napas, tubuhnya menghilang menjadi kabut, dan kembali menjadi kabut gelap. Hai, pada saat yang sama, kabut gelap membengkak, samar-samar terlihat, jalur nafas yang keras secara bertahap muncul, dan dalam kabut gelap, sepasang pupil binatang yang penuh dengan kekerasan muncul. Tampaknya reruntuhan bisa melahirkan binatang tak menyenangkan ini tanpa batas waktu. Melihat kesuraman itu, Qin Yichen mengerutkan kening, berbisik. Meskipun binatang buas ini tidak menimbulkan ancaman besar baginya, jika mereka diseret, itu pasti akan memakan waktu singkat. Kakak Qin, Niyuntian memandang Qin Yichen dan memberi isyarat bahwa, pada saat ini, jika dia ingin menyingkirkan keterikatan binatang buas ini, dia hanya bisa membunuh mereka secara paksa. Serahkan saja padaku. Qin Yichen melirik ke belakang dan tidak terburu-buru sendirian.
Karena dia mengerti bahwa jika dia dan Ni Yuntian bergegas ke makam kuno, tentu saja tidak akan ada masalah besar. Tetapi pembangkit tenaga listrik Sekte Abadi Yuan Surgawi di belakang. Saya khawatir akan ada beberapa korban sebagai hasilnya. Hai, pada saat berikutnya, Qin Yichen tergerak, kekuatan roh yang besar melonjak keluar, dan kabut putih naik, dan kabut hitam di depannya tersebar, memperlihatkan saluran seukuran beberapa kaki. Mengaum. Tindakan Qin Yichen membuat binatang buas dalam kabut gelap mengaum. Namun, sepertinya spirit power ini sangat cemburu. Binatang buas yang tidak menyenangkan tanpa banyak kebijaksanaan spiritual itu mudah tersinggung. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tampil. Masuk. Qin Yichen memberikan minuman yang dalam, tubuhnya seperti listrik, dan dia bergegas menuju pintu masuk makam kuno. Di belakangnya, banyak murid Sekte Surgawi Yuan Abadi juga masuk, dan Ni Yuntian berada di ujung tim. Rupanya, dia juga khawatir. Sebuah kecelakaan menyebabkan korban pada Sekte Abadi. Ketika merumput ke dalam makam kuno, Qin Yichen tampaknya menembus sedikit ruang dan waktu. Tetapi dia segera pulih, dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa ada reruntuhan besar di depannya. Tanah, di antara reruntuhan, tampaknya memiliki kuil yang rusak menjulang tinggi. Sebuah perubahan kuno dan tak tertandingi, menembus antara langit dan bumi ini. Sua. Hai. Di belakang Qin Yichen, hampir 100 pembangkit tenaga listrik dari Sekte Abadi Yuan Surgawi juga bergegas sampai akhir. Akhirnya, Ni Yuntian juga masuk. Pisahkan kepalamu dan bersihkan di sini secepat mungkin. Ni Yuntian melirik dan menyarankan. Tidak masalah, Qin Yichen terkekeh. Meskipun reruntuhannya sangat luas, mereka dapat saling mendukung dari jarak berapapun dari bahaya ini. Untuk saat ini, cara tercepat adalah bertindak secara terpisah. Setelah itu, Qin Yichen tidak menyeret sama sekali, dan langsung pindah ke aula besar yang hancur. Panggil bantuan saat dalam masalah, sama sekali tidak sembarangan. Ni Yuntian memberikan minuman rendah, dan tubuhnya hanyut ke arah lain. Di belakang mereka, lebih dari 100 pembangkit tenaga immortal sekte, seperti belalang, tersapu menuju tanah yang hancur ini.